Oke, nah berikutnya kita akan membuat form untuk update atau mengubah data detail peminjaman dan buku. Juga untuk menginput data detail peminjaman buku. Nah, sebelum lanjut, kita akan mempercantik sedikit tampilan di bagian websitenya. Nah, ini di bagian beranda. Nah, kita akan mengubah backgroundnya itu dikasih warna lain, kemudian dikasih shadow. Nah, caranya adalah kita ke beranda di Visual Studio Code sini. Nanti kita akan menambahkan script di bagian atas head ini. Oke, scriptnya itu sebagai berikut. Oke, di sini kita tambahkan style. Enter. Sini kita tambahkan body. Buka kurung kurawal, enter. Sini baru kita tambahkan background. Background color. Titik 2. Kita masukkan kodenya itu seperti ini. 369. Oke, seperti ini. Oke, kemudian untuk kontainernya di sini kita tambahkan script shadow. Tambahkan scriptnya 4, lebarnya itu 4. Kemudian di sini kita pakai warna putih, white. Oke, seperti ini. Kemudian kita juga tambahkan di bagian kontainer. Di sini kita copy yang ini, yang shadow ini, copy. Kita letakkan di bagian transaksi. Di transaksi, di bagian kontainernya di sini. Kemudian untuk stylenya juga kita ambil, copy, letakkan di bagian transaksi. Kontainer, oke, di sini. Ctrl. Oke. Setelah kita file, save all. Kita hapus dulu ini. Oke. Sekarang coba kita testing. Kita refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Di profil, admin, lemari, rak, penulis, sampai di pengunjung. Nah, di sini warnanya sudah berubah menjadi warna biru. Tapi di sini kita misalnya mau ganti jadi warna abu-abu atau warna apa saja yang kita mau. Nah, di sini saya mau ganti pakai warna ini. Saya lihat dulu. Oke, kita coba ganti pakai warna ini. Kita tinggal ambil kodenya yang bagian bawah sini. Dan kita letakkan di sini. Ctrl V. Kemudian di bagian transaksi juga. Ctrl V. Oke. Ctrl S. Bagian beranda. Ctrl S. Kita refresh. Oke, jadi seperti ini. Di sini warna juga, untuk backgroundnya sudah berubah. Oke. Kemudian di peminjaman ini kita klik di bagian aksi. Nah, di sini juga sama. Untuk backgroundnya sudah ganti seperti ini. Kemudian untuk logout. Nah, di sini belum, jadi kita harus tambahkan untuk backgroundnya. Kita tambahkan di bagian indeks. Di indeks. Untuk indeks kita ambil kontainernya. Kontainer. Nah, kita ambil tetap kita pakai shadow.
kita copy, kita letakkan di bagian kontainer di sini, di atas ini. Ctrl V. Kemudian untuk warnanya, background, kita pakai juga warna yang ini. Copy, kita letakkan di bagian index, di bagian head, di bagian sini. Ctrl V. Refresh. Kemudian coba kita testing, kita refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Nah, untuk ini kita tambahkan enter dulu, dia terlalu dempet ke bagian loginnya. Tambahkan bagian bawah, di bawah form tambahkan BR. Ctrl S, kita coba refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Kemudian kita masuk ke login. Nah, maka di sini dia tampilnya itu seperti ini. Halamannya itu masih kosong. Jadi sekarang kita akan membuat supaya tampilannya itu lebih lebar. Oke. Sini admin lemari. Oke, untuk di sini, tapi untuk button ini, untuk tombol-tombolnya sudah berubah. Coba kita ubah dulu. Kita ubah itu di bagian beranda. Di bagian kita ubah saja satunya untuk tombolnya, untuk ikonnya kita ubah di di sini kita ubah satunya. Kita ubah yang ini, Ctrl X, Ctrl S, Ctrl Z, simpan. Coba kita refresh. Oke, kita lihat di admin. Nah, di sini untuk ikonnya sudah jadi seperti semula. Di sini sudah jadi seperti sebelumnya. Sudah tidak seperti yang tadi. Untuk ikonnya di sini sudah jadi. Di sini kita lihat di tabel buku. Nah, untuk laporan yang ini coba kita ganti. Kita kasih warna lain. Berarti kita lihat di bagian model filter. Sini kita Ctrl V, kita cari ini model filter, kita ganti dari warna biru, kita ganti jadi warna kuning, warning. Oke, ini untuk tabel, ini untuk tabel buku. Kita cari lagi untuk tabel berikutnya, itu adalah tabel peminjam. Tabel peminjam, kita lihat model filter. Oke, di sini kita ganti, di sini juga kita kasih warning. Ctrl S. Oke. Sekarang coba kita testing, refresh di buku. Nah, di sini laporan sudah berubah, warnanya sudah berubah menjadi warna kuning. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan membuat form untuk input detail peminjaman. Jadi kita tambahkan di bagian transaksi, tambah scriptnya itu di bagian bawah, tambah di bagian bawah sini kita tambahkan detail peminjaman. Kemudian kita tambahkan HR garisnya. Enter, Ctrl S, coba kita refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Di sini kita bisa tambahkan juga strong. Kemudian di sini kita tambahkan tutup strong. Ctrl S, refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Strong itu untuk tebal.
Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat untuk detailnya. Nah, untuk detailnya itu kita akan menambahkan buku dan jumlahnya itu berapa. Oke. Sekarang kita tambahkan scriptnya itu di bagian bawah sini. Kita tambahkan form. Kita buat formnya dulu. Di sini kita tambahkan form dengan metodenya di sini. Metodenya sama dengan post. Untuk post, dan untuk actionnya di sini dia di bagian create / insert detail pinjam. Kita harus sesuaikan dengan di bagian sini, bagian create. Di sini namanya itu peminjam. Jadi sini kita ganti insert detail peminjam. Oke, .php. Dan untuk formnya ini kita enter. Dan itu seperti ini. Oke, kemudian di sini untuk script di bagian dalam sini kita ambil script yang di B3 School. Di layer Bootstrap kita ambil di input group. Oke, di input group di sini kita ambil yang default yang ini. Kita ambil script yang ini. Copy. Oke, kita tambahkan atau kita letakkan di dalam sini. Ctrl V. Di sini tadi kan kita butuh dua, yaitu buku dan jumlah. Jadi di sini untuk lebarnya kita kasih lebar 2. Dan juga 2. Kemudian di sini kita ganti dengan buku. Untuk yang kedua ini judul. Untuk tipenya untuk judul dia pakai number. Kemudian di belakang sini ada double tutup siku, jadi kita hapus. Kemudian sini kita tambahkan untuk judul, kita tambahkan name-nya. Name-nya kita masukkan jumlah. Tambahkan required. Oke. Required yang ini kita hapus. Tambahkan. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini kita agak masukkan ke dalam. Ini juga kita akan masukkan. Oke. Nah, di sini di bagian buku, sini kita pakai select. Sini tinggal kita masukkan scriptnya itu sebagai berikut. Di sini kita tulis scriptnya itu select. Tambahkan select. Enter. Kemudian sini kita masukkan select, name itu ID buku. Kemudian di sini tambahkan kelas. Di sini kita hapus yang ini. Kita hapus. Kemudian untuk ininya kita enter. ID name-nya ID buku. Select name ID buku, kemudian tambahkan kelas. Kelas sama dengan kita tambahkan custom select, kemudian font control. Belakangnya kita tambahkan juga dengan required. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya tinggal kita tambahkan script untuk PHP, buka PHP. Kemudian kita langsung tambahkan script untuk tutup PHP-nya, enter. Sini kita masukkan variabel data detail buku, variabel data detail buku, kita tulis seperti ini, book saja, kemudian sama dengan
SQL query. SQL query ini kita tambahkan di sini buka kurung variable konektor, koma, kemudian kita tambahkan select bintang from buku, order by judul. Ascending, tambahkan dengan titik koma. Kemudian bagian bawahnya kita tambahkan while buka kurung, kita tambahkan variable that book. Kita kasih keterangan seperti ini biar dia beda. Kemudian sini kita masukkan MySQL ini fetch array, kemudian buka kurung, kita tambahkan data buku yang ini, copy, kita tambahkan di sini, Ctrl V, kita buka kurung kurawal, enter, tambahkan di sini skripnya itu sebagai berikut. Oke, nah di sini sebelumnya kita ubah dulu, copy. Di sini seharusnya kita tambahkan skrip yang ini, Ctrl V. Oke, kemudian di sini kita tambahkan, kita ambil yang ini, tambahkan di sini. Kemudian di bagian bawahnya ini kita tambahkan link untuk option, script untuk option untuk pilihannya. Value-nya kita masukkan scriptnya seperti ini, PHP, kemudian tambahkan memang untuk tutup script, untuk tutup PHP kita tambahkan di sini echo, variable, kita ambil yang ini, copy, echo, pastekan di sini, variable that book, kita tambahkan ID buku, kita akhiri dengan titik koma, kemudian di belakangnya di sini kita tambahkan, nah di sini di optionnya ini kita tambahkan juga script yang ini, copy, tambahkan di bagian sini, Ctrl V. Nah ini untuk judul, kemudian tutup untuk option. Di bagian bawah sini kita tambahkan, di bagian depan sini kita tambahkan script PHP, kemudian tutup. Oke, bawahnya tinggal tutup untuk selectnya. Oke, seperti ini. Ctrl S. Sekarang nah di sini ada error, kita lihat dulu errornya itu di bagian mana. Oke, di sini kita lihat salahnya itu di bagian sini. Seharusnya untuk tutup PHP-nya ini kita copy, kita letakkan di bagian belakang, bukan di bagian depan. Ctrl S. Oke, jadi itu seperti ini. Coba kita testing, kita refresh. Oke, jadi itu seperti ini. Nah, di bagian bawah sini kita tambahkan tombol, tambahkan button. Di select, di div, sini kita tambahkan di bagian judul, jumlah di form. Di atas form ini kita tambahkan BR dulu, biar enter. Dan di sini baru kita tambahkan buttonnya, button. Oke, di sini kita tambahkan untuk button, dia tipenya sama dengan submit, tipe submit. Kemudian kita tambahkan kelas sama dengan kita tambahkan btn, kita kasih info. Dan sini kita tinggal tambahkan keterangan ini untuk tombol atau ya ini untuk tombol, tambahkan. Nah, kemudian di sini
di bagian tipenya ini kita tambahkan dulu tutup kutip. Oke, Ctrl S, coba kita testing, refresh. Oke, maka jadinya itu seperti ini. Sini ada list untuk bukunya seperti ini, kemudian judulnya apa, baru kita tambahkan. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk membuat tabelnya di bagian bawah sini, supaya nanti ketika kita klik tambahkan, maka dia akan menampilkan di bagian tabel bawah sini untuk detail peminjamannya. Oke, jadi kita tambahkan scriptnya itu di bagian bawah, tambahkan ini. Oke, sini kita tambahkan, sebelum itu di bagian sini kita tambahkan dulu ini, tambahkan btn sm. Ini untuk bagian tambahkan biar ukurannya itu small, tidak terlalu besar. Kemudian bagian bawah form ini kita tambahkan br. Oke, di bagian bawah sini tinggal kita tambahkan untuk membuat tabelnya. Kita tambahkan div enter, kemudian sini kita tambahkan div class sama dengan tabel responsive. Kemudian di dalam sini tinggal kita tambahkan untuk tabelnya, tabel, enter, tambahkan di sini tabel class sama dengan masukkan tabel, tabelnya itu stripped, kemudian tabel over, dan ukurannya itu small, kecil. Kemudian di dalam sini tinggal kita buat untuk head. Oke, enter, di dalam sini ada tr. Nah, di dalam tr ini ada th. Oke, untuk th yang pertama ada nomor, kemudian kita copy yang ini, th kedua 3, 4. Yang kedua ini ada judul, yang ketiga ini ada jumlah, dan yang keempat ada hapus. Oke, kemudian di bagian bawah th ini kita tambahkan lagi tbody. Oke, enter. Di dalam tbody ini, di sini kita tambahkan script untuk buka PHP. Kemudian kita tambahkan memang untuk tutup PHP. Kita enter. Nah, di dalam sini kita tambahkan memang untuk nomor, variabel no sama dengan 1. Oke, seperti ini. Oke, di bagian bawahnya tinggal kita tambahkan script untuk mengambil data atau mencari data di dalam mengambil data di tabel lain itu sebagai berikut: variable data, kita kasih nama seperti ini, sama dengan MySQL query yang ini, buka kurung, variable connector, koma, select bintang from the tile, where ID pinjam, like, ditambahkan variabel ID pinjam. Oke, variabel ID pinjam, kemudian kita akhiri dengan titik koma.
Di bagian bawahnya kita tambahkan while, buka kurung, kita masukkan variabel. Di sini kita kasih nama xDate data, kemudian sama dengan MySQL. Di sini kita masukkan fetch array, buka kurung, variabel data, data. Oke, seperti ini. Kemudian seperti yang bagian atas, kemudian belakangnya kurung variabel enter. Kita ambil yang ini, X, tambahkan di sini seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya tambahkan tr, dan tinggal kita isi di sini datanya yang pertama itu kita masukkan scriptnya itu seperti ini. Buka untuk PHP nya dulu, PHP, kemudian tutup PHP. Di sini kita masukkan echo. Yang pertama itu ada nomor, jadi kita masukkan script untuk nomornya, variabel nomor plus kemudian titik koma seperti ini. Kemudian berikutnya untuk judulnya di sini kita tambahkan script seperti ini, td, kemudian di enter tambahkan script PHP, tambahkan script enter. Oke, sini kita tambahkan script untuk mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Oke, variabel kita masukkan variabel ID book, kemudian sama dengan variabel txDate, kita masukkan ID buku, akhirnya titik koma. Di bagian bawahnya variabel data bukit sama dengan MySQL query. Oke, buka kurung. Jadi untuk penamaan yang ini itu terserah, itu bebas, intinya jangan sama supaya nanti sistem bisa membacanya, supaya nanti sistem tidak bingung dia mau mengambil data dari tabel apa. Oke, kemudian MySQL kita masukkan variabel konektor, koma, tambahkan scriptnya. Sini dia akan mengambil data select bintang from buku where ID buku like, tambahkan di dalam sini variabel ID book, kemudian sini titik koma. Di bagian bawahnya kita tambahkan script if, buka kurung, MySQL 6 rows, yang ini, buka kurung, variabel ini kita ambil, copy, letakkan di dalam sini, Ctrl V, kemudian di belakang sini kita tambahkan lebih besar sampai 0, buka kurung kurawal, enter. Dalam sini kita tambahkan script while, buka kurung, kita masukkan script variabel dx, data bukit, dx data bukit, kemudian sama dengan MySQL fetch array, yang ini, buka kurung, variabel data bukit, yang ini kita ambil script ini, copy, letakkan dalam sini. Oke,
Oke, kemudian di bagian belakang sini kita tambahkan buka kurung global, enter. Di sini kita baru masukkan echo variabel dx data bukit, buka kurung, maaf, di dalam sini dikirimkan judul, jadi dia nanti akan menampilkan judul ini. Oke, kemudian di bagian ini kita hapus, maaf, hapus. Kemudian di sini tinggal kita tambahkan untuk tutup TD ini, tutup TD. Kemudian di bagian bawahnya tambahkan script untuk menampilkan jumlah, enter. Untuk TD tambahkan scriptnya di sini, buka PHP, kita tambahkan tutup, dan di sini kita masukkan echo variabel tx data, dan di sini kita tambahkan array yang akan menampilkan jumlah, mengirimkan jumlah. Oke, titik 2, kemudian tutup TD. Di bagian bawah sini kita tambahkan script untuk aksi, aksinya itu enter. Kemudian sini kita tambahkan link seperti ini untuk hapus. Kita kasih keterangan di belakang sini, link untuk hapus, tutup A. Kemudian di bagian bawahnya tutup TD, tutup TR. Kemudian di sini kita tambahkan script PHP. Tambahkannya tinggal kita tambahkan untuk tutup script, tutup PHP-nya. Kemudian yang ini tinggal kita naikkan ke atas. Oke, seperti ini. Oke, Ctrl S, coba kita tes, kita refresh. Oke, jadi itu seperti ini. Di sini sudah ada untuk tabel untuk nomor, judul, jumlah, dan hapus. Seperti ini nanti baru kita buat untuk dia bisa menampilkan datanya setelah kita tambahkan data di bagian atas ini. Oke, nanti ketika kita tambahkan datanya, dia akan menampilkan itu di bagian tabel di bawah sini. Oke. Nah, untuk nomor ini kita coba ubah dulu. Kita pakai huruf kecil. Ctrl S, plus. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut untuk membuat fitur untuk menyimpan. Jadi di sini tambahkan di bagian insert, di bagian create kita tambahkan satu file baru dengan nama insert detail peminjam.php, enter. Oke, seperti ini. Oke, untuk scriptnya di sini kita ambil di bagian insert track. Ctrl A, copy, kita letakkan di bagian insert peminjam ini, Ctrl V. Kemudian nah, di transaksi tadi kita baru menambahkan jumlah dan ID buku. Untuk pinjamnya kita belum tambahkan, jadi di bagian bawah sini kita tambahkan lagi satu, yaitu untuk jumlah. Di sini kita masukkan scriptnya itu input, tipenya kita masukkan agent, untuk name-nya kita masukkan ID pinjam, kemudian untuk value-nya kita masukkan scriptnya itu PHP, kemudian di sini kita tambahkan echo variabel ID pinjam. Oke, seperti ini. Nah, jadi nanti ketika tombol tambahkan ini diklik, maka dia akan mengirimkan ID pinjam, ID buku, dan jumlah. Oke,
dikirimkan dan ditangkap di bagian sini. Nanti kita edit di bagian sini. Oke. Nah, tadi dia dikirim dari transaksi dan diterima di insert detail peminjaman di sini. Sini kita tambahkan ID pinjam, nanti dia akan menangkap ini ID pinjam. Kemudian yang kedua itu ada ID buku. Yang ketiga copy. Yang ketiga itu ada jumlah. Kita ganti dulu ini 3. Kemudian di sini ada jumlah. Oke. Kemudian di sini insert into detail. Kemudian value variable 1 2. Kita copy ini. Copy, koma, tambahkan. Ini dia 3. Oke. Kemudian di sini lokasinya itu dia akan berada transaksi, kemudian .php untuk m-nya ini dia tidak ada, hapus. Di sini tanda tanya IDP sama dengan belakangnya tambahkan titik. Kita bilang ini variable 1, tambahkan di belakang sini. Oke. Ctrl S. Oke, kemudian di bagian transaksi kita tambahkan di bagian bawah required ini itu option kosong, value kosong, seperti ini. Kita tambahkan seperti ini. Nah, di sini kan masih ada di buku ini, masih ada tuh ininya tampilan untuk list bukunya. Tapi ketika kita klik simpan, nanti dia tampilan itu seperti ini, kosong. Tapi ketika kita klik baru dia muncul untuk daftar list bukunya. Oke. Nah, sekarang coba kita testing. Kita testing untuk menambahkan data pinjaman. Kita refresh. Dan di sini kita mau pinjam buku belajar website untuk pemula. Tambah 2. Tambahkan. Oke, di sini dia jadi tampil seperti ini. Kita pilih lagi 1. Matematika, kita pilih 5. Klik tambahkan. Oke, di sini dia juga akan muncul seperti ini. Oke. Nah, di sini tapi judulnya itu untuk nama-namanya ini dia tidak tampil. Jadi kita lihat di bagian transaksi, di bagian judulnya. Di judul ini nomor tampil, jumlah juga tampil, tapi di bagian judul sini dia tidak tampil. ID book. Oke, di sini kayaknya. Di sini bukan ID buku tapi ID book. Harus sesuai dengan nama yang di sini. Oke. Ctrl S, coba kita refresh. Oke, jadi itu seperti ini, dia berhasil menampilkan untuk judulnya. Coba kita tambahkan lagi 1, Harry Potter, tambahkan. Oke, sudah berhasil seperti ini. Sudah jadi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk mengaktifkan tombol hapusnya ini. Itu caranya di sini kita klik di delete. Kita klik di delete lemari. Di sini kita pilih file, save as. Nah, di sini kita ganti dengan delete detail peminjam. Delete detail peminjam. Oke, kita save. Delete detail peminjam.php. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini tinggal kita edit. Di sini variabel IDR. Kemudian get, di sini kita ganti dengan IDR. Oke, kemudian tinggal kita copy.
Yang kedua itu ada IDT. Ini juga kita ganti dengan IDT. Kemudian di sini delete from the tile where ID the tile. Kemudian di sini IDR. Oke, untuk lokasinya di sini dia ke transaksi .php tanda tanya, kita ganti dengan IDT sama dengan hapus yang 4 ini, tambahkan titik variabel IDT yang ini, copy, Ctrl V. Oke, seperti ini. Oke, Ctrl S. Kemudian di bagian transaksi, kita buka di transaksi di bagian sini, kita tambahkan delete slash, masukkan delete detail peminjam.php. Kemudian tanda tanya kita masukkan IDT sama dengan kita masukkan script yang ini, kita copy, kita letakkan di sini. Kita pastikan sini variabel IDT sama dengan echo. Di sini kita ganti dengan variabel tx data, sama di sini kita ganti dengan ID pinjam. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan variabel IDR, bukan variabel tapi tanda ini, IDR dan IDR sama dengan, kita masukkan lagi yang ini. Di sini kita ganti dengan ID detail. Oke, seperti ini. Oke. Nah, jadi pada saat transaksi dikirim, dia akan mengirim IDT atau ID pinjam dan IDR, yaitu ID detail. Jadi sampai di sini di delete detail peminjaman ini. Nah, di sini IDR atau ID detail pinjam ini digunakan untuk filter di SQL. Filter di SQL query untuk hapus detail. Nah, sedangkan untuk IDT yang ini, nah dia ini untuk kembali ke halaman transaksi dan dia filter ID pinjam sekian. Nah, sekarang coba kita testing, kita Ctrl S dulu sini, kita refresh. Oke, di sini coba kita hapus satu, yaitu Harry Potter. Kita klik hapus. Oke, maka di sini dia berhasil terhapus. Seperti itu. Jadi sudah jadi untuk hapusnya. Oke, seperti itu. Jadi untuk detail pinjamnya itu sudah. Di sini coba kita klik hapus semua. Oke. Kemudian untuk detail pinjamnya sudah. Sekarang kita masuk di bagian transaksi. Di sini untuk transaksi kita ubah tombolnya. Kita menggunakan learn icon. Di sini kita pilih di bagian Google di action. Di sini di bagian action. Oke, di action ini kita cari icon mana yang mau kita pakai. Oke, kita pakai ini. Kita klik try it.
Oke, di sini kita copy stylenya, kita copy. Oke, kita copy, kemudian kita letakkan di bagian belakang ini. Ctrl V. Di sini kita ganti dengan 18. Oke, terang. Nah, jadinya nanti seperti ini. Sekarang kita copy yang ini, copy. Oke, nah tapi sebelum itu kita pakai ini dulu, kita ambil warnanya itu, kita ganti pakai warna merah. Oke, copy, kita letakkan di sini, Ctrl V, pemutaran. Nah, nanti jadi seperti ini. Copy, kita letakkan di hapus di sini, Ctrl V. Oke, Ctrl S. Coba kita testing, refresh. Kita tambah data dulu 1, tambahkan. Oke, jadi seperti ini. Ada footer, tambahkan. Oke, kemudian di sini kita akan tambahkan untuk jumlahnya. Ditambahkan di bagian atas, menu sini, variabel zoom sama dengan 0. Kemudian di bagian bawah juga, di bagian jumlah di sini, kita tambahkan variabel zoom sama dengan variabel zoom tambah, ditambahkan yang ini. Copy, letakkan di sini. Oke. Kemudian di bagian bawah kita tambahkan di bagian bawah tabel keterangan total yang dipinjam. Titik 2, kita masukkan script yang ini, variabel php echo variabel zoom. Oke, titik 2 seperti ini. Ctrl S, coba kita testing, kita refresh. Oke, jadi seperti ini. Jumlah total buku yang dipinjam adalah 3. Oke, jadi sudah jadi. Oke, kemudian untuk total buku ini, di sini kita tambahkan strong, ya dia lebih tebal. Strong, tambahkan juga untuk tutup strongnya. Coba testing. Nah, jadi itu seperti ini. Ini sudah tebal. Oke. Nah, misalnya di sini kita hapus, maka jumlahnya jadi 1. Jadi di sini dia otomatis hitung. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti itu dia otomatis. Di sini dia otomatis terhitung. Di sini kita kasih 3, tambahkan. Nah, maka di sini dia otomatis menghitung jumlah buku yang dipinjam itu berapa. Nah, kemudian untuk ini, buku dan judul ini kita mau ubah untuk kolomnya ini terlalu panjang. Jadi di sini kita pilih di layer bootstrap 5. Di sini kita pilih grid basic. Di grid basic kita lihat, nah yang ini kita copy script yang ini, maaf, kita bukan yang ini. Oke, di grid basic kita lihat script, nah yang ini
kita copy script yang ini, copy, kita letakkan di bagian transaksi di bagian bawah formnya, di bagian bawah form. Oke, di bagian bawah input letakkan di sini, Ctrl V. Kemudian di sini kita ganti dengan 10. Ini kita ganti dengan 2. Kemudian untuk bagian bukunya ini, bagian buku dari sini sampai di sini, kita cut, kita letakkan di bagian yang lebarnya ini 10. Kita letakkan di dalam sini. Oke, kemudian yang ini, yang judulnya ini kita cut, kita letakkan di yang lebarnya itu 8. Ctrl V. Oke, seperti ini. Ini kita naikkan, maaf, Ctrl Z. Oke, nah di sini di bagian buku tadi kita ganti jadi 9 saja. Kemudian di bagian judulnya kita ganti jadi 3. Ctrl S. Sekarang coba kita testing, refresh. Oke, jadi itu seperti ini. Reporter matematika 9, tambahkan. Oke, seperti ini. Oke, nah kemudian di bagian bawah sini kita harus tambahkan simpan draft dan simpan permanen. Kalau simpan draft berarti dia belum disimpan atau masih disimpan sementara, sedangkan kalau simpan permanen berarti transaksinya sudah selesai dan buku sudah diserahkan. Jadi di bagian bawah sini kita tambahkan. Tapi sebelum itu di bagian bawah, di bagian ini kita tambahkan HR, tambahkan garis di sini. Kita klik. Nah, jadi itu seperti ini. Di bawah total buku ini sudah ada garis seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan tambahkan 2 buah tombol. Kita pakai di bootstrap 5 di bagian button. Kita cari di sini. Di sini kita pakai yang ini. Yang pakai yang link button ini. Copy, kita letakkan di bagian bawah sini. Ctrl V, Ctrl V. Ini kita ganti namanya untuk simpan draft. Kemudian ini untuk simpan permanen. Oke, draft. Ctrl S. Coba kita refresh. Maaf. Ini kita ganti dulu warnanya. Ini jadi warning. Warning. Sekarang refresh. Oke, jadi itu seperti ini. Simpan draft dan simpan permanen. Oke, nah jadi untuk simpan draft ini, ketika diklik maka dia akan nanti dia kembali ke beranda. Kembali ke beranda dengan M11. Jadi di sini kita ganti dengan beranda.php. Tanda tanya M-nya sama dengan 11. Oke, Ctrl S. Refresh. Tadi di sini. Nah, ketika klik simpan draft, maka dia akan kembali ke beranda di sini. Oke.
seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan yang ini? Di sini kan datanya belum ada. Di sini datanya sudah ada, tapi di bagian sini, di sini kan datanya belum ada. Jadi kalau belum ada berarti untuk simpan draft dan simpan permanen ini dia tidak bisa dilakukan. Tidak mungkin kita menyimpan data yang kosong. Jadi di sini kita akan melakukan validasi. Ketika buku di sini belum ditambahkan, maka tombol simpan draft dan simpan permanen ini dia belum muncul. Dan berarti kita cek data di tabel lain kan. Nah, cek di tabel detail apakah sudah ada atau belum ada datanya. Kalau belum ada berarti tombol tombol simpan draft dan tombol simpan permanen ini tidak akan ditampilkan. Oke, jadi kita akan menambahkan script untuk validasinya itu di bagian bawah strong ini. Tambahkan di bagian bawah sini. Nah, kita masukkan scriptnya itu sebagai berikut. Kita bisa ambil script yang ini, keterangannya itu seperti ini, yang mengambil data dari tabel lain. Ctrl+V. Oke. Di sini kita tambahkan juga untuk tutup ininya, tutup PHP. Oke. Di sini tinggal kita masukkan scriptnya itu sebagai berikut: variable data check date, variable data check date, variable data check date sama dengan MySQL query, buka kurung, variable konektor, koma, select bintang from detail where ID pinjam, like, masukkan variabel ID pinjam. Oke, kita akhiri dengan titik koma. Di bagian bawahnya if buka kurung MySQL 6 rows, kemudian buka kurung. Di sini kita tambahkan variabel data check date yang ini. Copy, Ctrl+V. Belakangnya kita tambahkan tanda yang besar 0. Kemudian buka kurung crawl, enter. Di sini kita tambahkan while, buka kurung, variabel d data check date. Oke. MySQL fetch array yang ini, buka kurung, tambahkan yang ini. Oke. Kemudian belakangnya tambahkan enter. Di sini tambahkan kita ambil. Nah, jika data ditemukan, maka dia akan menampilkan ini. Kita cut yang ini, kita letakkan di bagian sini. Jika datanya ditemukan, maka dia akan menampilkan tombol simpan draft dan simpan permanen. Oke. Nah, di sini kita tutup PHP. Oke. Sini kita kasih keterangan data ditemukan dan ditampilkan ke layar. Oke, seperti ini. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita testing, kita refresh. Nah, di sini kosong kan. Nah, coba kita tambahkan satu buku. Kita klik tambahkan.
Nah, maka di sini dia muncul seperti ini. Jadi begitu cara validasinya. Tapi ketika kita klik hapus, nah maka di sini dia hilang. Jadi orang tidak bisa menyimpan data kosong. Seperti itu. Oke. Sini tambah data, tambahkan, maka seperti ini dia jadi. Simpan. Oh, di sini dia double. Jadi di sini kita tambahkan script di bagian select di sini. Nah, di sini kita hapus. Di sini kita tambahkan listing ID pinjam. ID pinjam kan di sini hanya satu. Jadi di sini kita tambahkan script listing untuk mencegah duplikasi. Oke, coba kita listing. Kita refresh. Oke, jadi itu seperti ini. Sini kita kosongkan, kosong. Kita klik satu, tambahkan matematika, tambahkan. Oke, jadi itu seperti ini. Kita tambahkan script listing tadi untuk mencegah duplikasi bagian untuk duplikasi tombolnya. Oke. Dan di sini ketika kita klik simpan di draft, maka dia akan kembali ke beranda seperti ini. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini masih kosong. Sudah ada juga. Nah, di sini juga masih kosong. Oke. Nah, di sini sekarang kita mau cek mana di sini yang datanya itu sudah ada atau datanya itu belum ada. Nah, dari sini kan kita tidak tahu di sini apakah sudah ada datanya atau belum. Nah, di sini kan sudah ada. Kita lihat lagi yang lain. Di sini, nah ini kan datanya belum ada. Jadi dari kita mau menambahkan sebuah indikator yang menandakan bahwa atau menunjukkan statusnya apakah data ini sudah ada atau belum. Nah, sekarang kita akan membuat status yang menunjukkan bahwa apakah di sini datanya disimpan dalam bentuk draft, permanen, ataukah belum disimpan. Nah, kita akan membuat indikatornya dan kita simpan di bagian tanggal transaksi ini. Yang mana jika draft berarti dia centang 1, kalau belum dia tidak ada centangnya, masih kosong. Tetapi kalau sudah disimpan secara permanen, berarti kita tinggal lihat di bagian statusnya ini. Nah, kita tambahkan di bagian tanggal transaksi, atau kita ubah warnanya saja di sini. Nah, jika dia sudah ada datanya di dalam, maka kita kasih dia warna biru. Nah, caranya itu sebagai berikut. Kita kembali ke bagian beranda. Di Visual Studio Code. Oke, kita buka di Visual Studio Code. Di beranda di tabel pinjam. Ini kan untuk transaksinya. Nah, untuk warna ini yang mempengaruhi dia berubah menjadi warna kuning. Jadi ini kita enter dulu. Akan tambahkan script di bagian sini. Copy. Tambahkan sih. Oke, di sini kita tambahkan scriptnya sebagai berikut. Ini kita tambahkan PHP. Oke. Kemudian ini kita ambil lagi nih keterangannya. Pastikan di sini. Sini kita masukkan variabel. Kita masukkan ini terserah mau masuk bagaimana, intinya harus beda dengan yang lainnya supaya sistem tidak bingung. Di sini kita masukkan variabel ID pinjam. Kemudian titik 2 variabel data C data
T1, TI, TL sama dengan MySQL query buka kurung variabel konektor koma. Di sini kita masukkan select. Di sini kita tidak pakai bintang, tapi kita pakai ini listing CT. Oke, listing ID pinjam from the tile where ID pinjam like. Kita masukkan variabel yang ini, copy, letakkan di sini. Oke, STT. Oke, kita akhiri dengan titik koma. Bagian bawahnya kita tambahkan if buka kurung MySQL 6 rows, Ctrl Z, buka kurung dalamnya MySQL 6 rows yang ini. MySQL enter 6 rows, buka kurung, kita masukkan script yang ini, letakkan di dalam sini. Kemudian tambahkan ini, buka kurung, enter, while, buka kurung. Di sini kita masukkan variabel D, data C, data CDT1, L, variabel D, data CDTL. Oke, kemudian sama dengan MySQL fetch array, buka kurung, kita masukkan variabel data yang ini, copy, Ctrl V, buka kurung terawal, enter. Di sini jika datanya sudah terisi, maka warnanya itu dia BTN sekundari. Oke, warna abu-abu. Tetapi tambahkan script di sini, kita tambah keterangan. Oke, tambah keterangan di sini. Jika tidak ditemukan, maka warnanya itu BTN warning. Di sini tinggal tambahkan titik koma. Oke, yang ini kita hapus. Kemudian ini juga kita masukkan seperti ini, Ctrl S. Oke, kita coba testing. Kita refresh di sini di peminjaman. Oke, di sini dia belum jadi. Coba kita lihat lagi di mana kesalahannya. Oke, kita lihat di Visual Studio Code. Oh ya, ini kita belum hapus. Oke, kita coba testing ulang, refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Jika tanda abu-abu, maka di sini datanya itu sudah ada.
Tapi jika dia warna kuning, maka datanya itu masih kosong atau belum ada datanya. Itu juga dengan ini. Nah, misalnya sedikit saya hapus, ini juga saya hapus. Saya kembali ke beranda. Nah, maka di sini dia kembali ke warna kuning. Tandanya datanya itu belum ada di dalam. Sedangkan kalau abu-abu berarti datanya itu sudah ada. Oke, seperti itu. Oke, nah kemudian di bagian sini kita akan menambahkan fitur untuk cetak. Jadi dia bisa cetak draft atau cetak data yang sudah disimpan. Jadi caranya itu supaya berikut. Oke, di sini kita ke Visual Studio Code di bagian transaksi. Di sini tambahkan di bagian bawah HR ini, tambahkan lagi satu tombol. Nah, ini untuk cetak. Oke. Kemudian di sini dia di bagian report slash report detail .php report detail.php. Kemudian untuk targetnya dia blank. Oke, targetnya blank supaya dia nanti bisa terbuka di halaman baru. Oke, kemudian di bagian kita Ctrl S dulu, kita coba cek. Nah, di sini sudah ada. Kemudian di bagian report, tambah lagi satu file dengan nama report detail.php. report detail.php. Oke, seperti ini. Oke, nah tadi di bagian transaksi, di bagian detail ini PHP, ini kita tambahkan script tanda tanya IDT sama dengan kita masukkan scriptnya itu PHP echo, ditambahkan variabel ID pinjam, dan tambahkan tutup seperti ini. Variabel PHP echo ID pinjam. Oke, di sini tambahkan dengan titik koma. Oke, seperti ini. Oke, Ctrl S. Nah, kita kembali ke report detail. Nah, di sini kita akan tambahkan script sebagai berikut. Untuk scriptnya itu kita ambil di bagian transaksi, kita ambil untuk konektornya, kita ambil dari atas sini sampai di bagian bawah sini. Copy, report, Ctrl V, kemudian kita ambil untuk keterangan transaksinya ini. Copy, letakkan di bagian bawah sini. Nah, di bagian sini tinggal ditambahkan untuk tutup body. Oke, seperti ini. Oke, dan di sini kita tambahkan untuk tutup HTML karena kita belum tutup untuk HTML-nya. HTML, oke. Kemudian bagian atas untuk konektornya kita tidak pakai, kita hanya pakai konektornya saja seperti ini. Kemudian di bagian bawah baru langsung kita tambahkan script sebagai berikut. Tambahkan script yang ini keterangan transaksi. Oke, tambahkan script bagian bawah sini.
sebagai berikut. Masukkan Yayasan Bielewun Indonesia. Tambahkan BR. Dan bawahnya Perpustakaan Stikom Pungiyalindo Kupang. Sini ditambahkan juga BR. Laporan transaksi peminjaman buku. Tambahkan HR. Masukkan nomor transaksi. Kita masukkan PHP. Kemudian kita ambil script yang ini. Terus echo dulu. Kita ambil script yang ini. ID pinjam. Copy. Ctrl Z. Ya. Kita copy yang ini. Letakkan di dalam sini. Titik 2. Oke, ini untuk nomor transaksi. Belakangnya kita tambahkan BR. Oke, kemudian berikutnya ada tanggal transaksi. Oke, untuk scriptnya kita ambil yang ini. Copy. Pastikan. Sini ganti dengan tanggal transaksi. Ctrl V. Kemudian setelah tanggal transaksi, tanggal kembali. Di sini dia hanya pakai BR. Ctrl Z. Oke. Tanggal kembali pengunjung status. Pengunjung titik 2 BR status titik 2 BR diserahkan dan diterima. BR diterima. BR. Kemudian bagian bawahnya HR seperti ini. Oke. Kemudian di bagian atas untuk stylenya ini kita tidak pakai. Kita hapus. Ctrl S. Coba kita jalankan. Refresh. Dicetak. Nah, jadinya itu seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita isi untuk tanggal kembali pengunjung status diserahkan dan diterima. Kita isi datanya di tanggal kembali. Kita isi. Oke, kita ambil di bagian transaksi. Itu sama dengan yang ini. Sama dengan script yang ini. Kita copy, kita letakkan di sini untuk tanggal kembali dan tanggal transaksi, tanggal pinjam dan tanggal kembali, Oke, ini Ctrl V seperti ini. Kemudian untuk
untuk status itu sama seperti ini. Kita ambil, copy, letakkan di bagian status. Oke, Ctrl V. Nah, seperti ini. Status itu kita samakan dengan ini. Oke, variabel status seperti ini. Oke, coba testing, refresh. Oke, status di sini hapus, tambahkan di sini. Oke, status belum diserahkan dan diterima. Oke, untuk diserahkan kita ambil lagi. Nah, di sini kita ambil sampai di sini. Copy, Ctrl V, kemudian diterima. Copy, Ctrl V. Kemudian untuk pengunjung cut. Untuk pengunjung kita tambahkan di bagian bawah setelah diterima. Ambil untuk pengunjung, ambil dari sini sampai di sini. Ctrl S, testing. Oke, jadi itu seperti ini. Oke, di sini terlalu jarak, kita hapus BR yang bagian sini. Ctrl S, refresh. Oke, jadi itu seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita buat untuk tabelnya. Tabelnya itu kita tambahkan pada sini. Oke, untuk scriptnya di sini kita ambil di transaksi dari tabel ini. Kita ambil sampai di sini. Copy, pastikan di sini. Oke. Nah, untuk tabelnya ini kita jangan pakai yang ini. Kita hapus. Kita ambil dari report lainnya di buku. Report buku. Oke. Nah, untuk tabelnya kita pakai ini. Ctrl V. Oke, seperti ini. Kemudian di sini untuk hapusnya dia tidak ada. Kita hapus. Bagian bawah juga untuk hapus. Dia tidak pakai. Seperti ini. Kemudian report PDF kita ambil di sini, report PDF peminjam di bagian atas. Kita copy, kita letakkan di report detail di bagian atas juga. Ctrl V. Kemudian di sini kita ganti data pinjam menjadi laporan transaksi. Peminjaman. Laporan transaksi peminjaman. Oke. Seperti ini. Kemudian di bagian bawah
untuk bagian bawahnya kita lihat di tabel report peminjam tadi, script yang ini. Oke, ya, di sini. Oke, kemudian bagian atas. Nah, di sini dia tidak berfungsi. Yang ini kita hapus. Ctrl S. Kita coba testing. Oke, jadinya itu seperti ini. Oke, kemudian di bagian bawah total buku ini kita tambahkan BR. Bagian atas di bagian judulnya kita tambahkan, nah di sini kita tambahkan strong sampai di bagian bawah sini. Strong. Oke. Refresh. Sistem informasi perpustakaan. Oke. Kita lihat di scriptnya strong. Sistem informasi perpustakaan yayasan. Oke, kita lihat, kita Ctrl Z dulu. Ctrl S, refresh. Oke, kita lihat dulu kesalahannya di mana. Kita buka di Visual Studio Code, kita lihat di bagian atas. Nah, ini sistem informasi perpustakaan. Seharusnya di sini dia muncul bagian bawah. Body. Oh, kayaknya karena di body ini. Nah, kita sudah hapus body, di sini kita tambahkan strong. Kita tambahkan strong. Sampai di bagian bawah sini. Oke. Seperti ini. Ctrl S. Coba untuk testing ulang. Nah, sini sudah jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini ada nomor, judul, jumlah, dan total buku yang dipinjam 24. Oke. Nah, di sini kita bisa tambah lagi dengan tanda tangan di bagian bawah strong ini kita tambahkan HR juga HR. Nah, sini kita tambahkan mengetahui. PR kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan Stikom Wiyarindo. Oke, kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan beberapa BR. BR-nya ada beberapa. Maaf. Nah, ini tinggal kita copy. 1, 2, 3, 4. Oke. Coba kita Ctrl S. Refresh. Oke. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan data dari tabel lain. Oke.
Tambahkan scriptnya itu di sini, php kemudian kita tambahkan keterangan di sini, mencari data sesuai dengan data yang diinput atau dimasukkan. Ctrl V, kemudian enter. Sini baru kita masukkan variabel kampus sama dengan MySQL query, buka kurung, variabel konektor, koma, select bintang from profile, select bintang from profile, akhirnya dengan titik koma, if, buka kurung, MySQL 6 rows, buka kurung, masukkan variabel kampus, Ctrl V, kemudian tambahkan null, belakangnya tambahkan while, buka kurung, variabel dkampus supaya dia agak beda, variabel dkampus sama dengan MySQL fetch array, buka kurung, variabel kampus, buka kurung berawal, enter, echo, variabel kampus, masukkan kepala perpustakaan, kita akhiri dengan titik 2. Oke, refresh, oke, seperti ini. Terus ke tembak, sudah jadi seperti ini. Oke, nah jadi di sini statusnya itu belum diserahkan karena memang berarti belum diserahkan ke peminjam. Oke, jadi sekarang sudah selesai yang ini. Tutup, ini juga kita tutup. Oke, di beranda, nah jadi untuk cetaknya sudah. Nah sekarang kita lanjut untuk membuat script untuk simpan permanen. Oke. Nah untuk simpan permanen ini nanti dia akan mengupdate atau mengubah tabel pinjam. Nah kita buka dulu yang ini di tabel pinjam di sini. Nanti dia akan mengupdate tabel pinjam dan yang diupdate itu di bagian status. Di bagian status nanti di sini dia menjadi 1. 1 itu artinya sudah diserahkan. Jadi dia akan mengupdate status ini menjadi 1 yaitu sudah diserahkan, dan juga di bagian diserahkan. Nanti dia juga akan mengupdate-nya diserahkan, yang dimana artinya diserahkan itu artinya admin siapa yang menyerahkan buku kepada peminjam. Nah adminnya itu sesuai dengan data yang sudah kita input di tabel di sistem sini, database-nya. Oke, sekarang kita ke Visual Studio Code. Di sini untuk simpan permanen, di sini scriptnya itu dia mengarah ke update slash update detail peminjaman, update detail peminjaman, bukan detail peminjaman,
update slash update detail permanen .php. Update detail permanen.php. Oke. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi satu file baru di update ini. Kita copy yang ini, tambahkan satu file baru, Ctrl V, update detail permanen.php, enter. Oke, ini kita save dulu seperti ini. Oke, untuk scriptnya di sini kita ambil dari contoh update lemari. Copy. Nah, jadi di sini update detail permanen ini dia mau update apa? Di sini dia mau update status yaitu 1 dan ID admin. Oke, seperti ini. Nah, di sini tinggal kita edit nama variabel di sini kita kasih ini status punya, jadi kita ganti dengan 1. Kemudian variabel 1 di sini filter, di sini pakai get bukan box. Oke, di sini ada ID admin, tinggal copy. Sini ID pinjam. Oke, update di sini update pinjam, set status nama variabel. Untuk status nama variabel, kemudian koma, tambah lagi yang ini, nama variabel, kemudian ini diserahkan sama dengan nama variabel 1. Nah, diserahkan ini isinya ID admin, kemudian koma, Ctrl V. Di sini diserahkan 1, Ctrl Z. Oke, diserahkan nama variabel 1, where di sini kita ganti dengan ID pinjam. ID pinjam ini dia nama variabel 2. Oke, seperti ini. Kemudian untuk lokasinya nanti dia kembali ke beranda PHP, M-nya itu 11. Oke, kemudian di bagian transaksi, di bagian adminnya, nah kita tambahkan bagian bawah sini, scriptnya itu variabel ID admin, ID admin X, kita pakai X sama dengan, kita ambil yang ini, copy, letakkan sini, dan sini kita ganti dengan ID admin. Oke, kemudian di bagian bawah kita lihat, nah di sini detail permanen PHP, tambahkan tanda tanya ID admin sama dengan, kita masukkan PHP echo variabel, kita ambil yang di atas tadi, atau kita ID admin, kita ketik ID admin X ini, kemudian tanda tanya, bukan tanda tanya tapi titik 2, titik koma, kemudian di belakangnya tambahkan dengan tutup
PHP-nya. Kemudian bagian belakang dia juga akan mengirimkan ID pinjam. Jadi sini dan ID pinjam. Dan ID pinjam sama dengan, kita pakai script yang ini, copy, Ctrl V, sini ID pinjam, variabel ID pinjam. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S, sini juga Ctrl S. Oke, sekarang coba kita jalankan. Di sini kita refresh dulu. Oke, sekarang coba kita klik simpan permanen. Ini statusnya belum diserahkan. Kita klik simpan permanen. Oke, renewable stolen. Oke, di sini belum jadi. Coba kita lihat lagi kesalahannya di bagian mana. Oke, kita lihat di scriptnya ID admin, ID pinjam. Oke, ID admin, ID pinjam, variabel 1. Nah ya, coba di sini kita ubah jadi variabel 2. Variabel dia status, variabel 1 dia diserahkan itu ID admin, yang isinya itu ID admin, kemudian variabel 2 ID pinjam. Oke, coba Ctrl S, coba refresh, kita di sini dulu, kita refresh, kita klik simpan permanen. Oke, nah di sini sudah jadi. Di sini statusnya sudah berubah, yaitu sudah diserahkan dan diserahkan oleh adminnya itu atas nama Ilana Khadijah Firmansyah Tamjid. Oke, jadi sudah jadi. Di sini untuk simpan permanen ini dia sudah berhasil mengupdate data atau mengubah data. Di sini mengupdate datanya itu di bagian status dan diserahkan. Awalnya tadi di status ini masih belum diserahkan, tapi setelah di simpan permanen, maka di sini dia berhasil mengupdate status dan diserahkan oleh adminnya itu siapa. Oke, jadi sudah jadi. Oke, nah coba kita isi lagi satu data di sini. Misalnya kita isi data di sini, kita isi satu saja. Kita tambahkan. Oke, kita klik simpan permanen ini. Kita lihat. Oke, di beranda dulu. Kita coba tes di bagian yang terakhir ini. Tambahkan data dulu di sini. Oke, sebelumnya di sini. Oke, kita coba tambahkan saja di sini. Nah, ini kan sudah ada datanya. Coba kita tambah lagi satu. Tambahkan. Oke, dan di sini coba kita simpan permanen. Ini statusnya belum diserahkan oleh admin siapa juga belum tahu. Kita klik simpan permanen. Nah, di sini dia sudah jadi untuk diserahkan dan statusnya juga sudah jadi. Sekarang kita di bagian pinjam, kita coba hapus dulu. Ini kita kasih 0. Ini juga kita kasih 0. Ini juga sama. Oke, terus nah jadi itu seperti ini. Untuk datanya kita hapus. Oke, seperti ini. Oke, nah di sini karena dia sudah simpan permanen, maka ketika kita klik, nah seharusnya dia tidak muncul lagi yang ini, tetapi dia hanya muncul cetak laporan peminjaman. Dan kita juga akan update yang baru lagi, yaitu pengembalian bukunya itu tanggal berapa. Jadi kita
kita langsung buka di transaksi di scriptnya itu. Nah, untuk ini kita tutup dulu. Kita buka di sini dan kita akan menyembunyikan di bagian detail peminjaman. Detail peminjaman. Kita lihat. Keterangan transaksi. Oke, di sini di detail peminjaman ini, di bagian sini kita akan sembunyikan. Oke, jadi yang kita sembunyikan itu dari form yang ini sampai di bagian bawah. Nah, sampai sini. Nah, di sini kita cari data di tabel lain dulu. Oke, di sini tinggal kita masukkan scriptnya itu sebagai berikut. Tambahkan PHP, kemudian enter. Di dalam sini ada script ini, bukan script tapi keterangan. Mencari data, ini kita ganti, apakah sudah disimpan. Oke, scriptnya itu sebagai berikut. Di sini kita akan mencari data apakah sudah disimpan permanen atau belum. Variabel data ID pix sama dengan MySQL query kurung variabel konektor koma select bintang. Oh ya, di sini dia tidak pakai select bintang. Kita tambahkan script untuk tidak duplikat. Itu distinct. Select distinct ID pinjam from pinjam where status like 1 and ID pinjam and ID pinjam like, kita masukkan ID pinjam. Oke, yang ini copy, Ctrl V, titik 2, titik koma. Kemudian di bagian bawahnya tinggal kita masukkan if buka kurung MySQL ini 6 rows, buka kurung, kita ambil script yang ini, kemudian kita letakkan di sini di belakangnya, tanda lebih besar dari 0, buka kurung kerawal, belakangnya buka kurung kerawal, enter, kemudian echo data ditemukan, di koma. Di bagian bawahnya kita ambil script yang ini, bukan script keterangan, maaf. Di sini kita letakkan di sini, kemudian di bagian sini kita tambahkan lc, buka kurung kerawal, enter, echo
Ctrl S. Oke, sekarang coba kita jalankan, refresh. Nah, ini data ditemukan karena memang di sini sudah ada datanya. Klik beranda. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini data tidak ditemukan. Oke. Ini di sini juga data tidak ditemukan. Kita lihat lagi yang terakhir. Di sini juga data tidak ditemukan karena memang datanya belum ditemukan. Tapi kalau ini, sini datanya sudah ditemukan. Karena memang di sini kan sudah ada datanya. Kita sudah isi datanya. Oke. Nah di sini coba kita isi satu data, misalnya di bagian paling bawah. Kita isi satu. Kita klik tambahkan. Nah, di sini dia tetap muncul data tidak ditemukan. Karena apa? Karena di sini kita tidak simpan permanen. Tadi kan script yang kita tambahkan itu untuk mengetahui mencari data apakah sudah disimpan permanen atau belum. Nah, ini meskipun sudah ada data, tapi di sini masih tetap di notifikasinya itu data tidak ditemukan karena memang kita belum simpan permanen. Beda dengan yang satu yang ini. Nah, ini data sudah ditemukan karena kita memang sudah simpan permanen. Yang dimana kalau kita simpan permanen maka dia akan mengubah status menjadi diserahkan, dan diserahkan ini admin yang menyerahkan itu siapa. Nah, jadi di sini sudah ada admin. Jadi di sini sudah ada admin dan statusnya diserahkan. Jadi kita sudah simpan permanen. Sedangkan yang di bagian ini paling bawah ini, nah di sini data tidak ditemukan karena memang kita belum simpan permanen. Nah, buktinya di sini diserahkan belum ada, kemudian statusnya juga belum diupdate atau belum diubah. Oke. Nah, yang ini pasti data tidak ditemukan. Itu juga dengan yang ini, karena memang datanya belum diisi. Dan sekarang tinggal kita update. Yang ini kita cut yang bagian ini. Oke, ini kita Ctrl X, dan ini kita hapus. Nah, di sini kita tambahkan lagi seperti ini. Nah, di sini kita kasih keterangan. Kita kasih keterangan. Kita kasih keterangan di sini. Data sudah disimpan permanen. Maka akan menjalankan script berikut. Oke, di sini kita ganti dengan sama dengan 0. Di sini kita ganti lagi belum. Data belum disimpan permanen. Kemudian di bagian bawah di sini baru kita pastikan yang tadi, tambahkan PHP. Oke, seperti ini. Dan kita kasih keterangan di sini. Oke, kita ambil bagian atas. Ini tadi terbalik, jadi kita ambil tadi script yang tadi.
di bagian bawah, data sudah ditemukan, data sudah disimpan permanen, maka akan menjalankan script berikut. Oke, Ctrl S, coba kita jalankan, kita refresh, kita klik di sini. Nah, ini datanya masih ada karena belum disimpan permanen, kita masih bisa edit. Ini datanya tidak ada, kemudian yang ini juga tidak ada karena kita belum menambahkan datanya. Tetapi ketika kita klik di sini yang statusnya sudah diserahkan, maka datanya tidak ditemukan karena memang kita sudah simpan permanen, jadi tidak bisa diedit atau di-update lagi. Oke, seperti itu. Oke, kemudian tinggal kita tambahkan script untuk menjalankannya itu di bagian bawah sini. Kita tambahkan di sini. Di sini juga kita tambahkan PHP. Oke. Kemudian di dalam sini kita tambahkan lagi satu tombol. Ctrl V. Cetak laporan pinjaman. Ctrl S. Oke. Sekarang coba kita jalankan, kita refresh. Kita klik di sini, cetak laporan peminjaman. Oke, di sini berhasil tampil, status sudah diserahkan oleh Helena Veritas Firmansyah Tamjid. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, jadi di sini sudah jadi, tinggal pengembaliannya yang belum. Nanti kita lanjut di tutorial selanjutnya. Oke, dengan demikian sudah selesai.